Puji nama Tuhan, kita mau awal ibadah kita saat pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Kau yang layak kami sembah, kami puji saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Benar Yesus, ku cinta Kau. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Ku cinta Kau. Lebih dalam lagi kita mencintai Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku, haleluya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi. Ku cinta Kau, ku cinta Kau
Kami muliakan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Tuhan, nama-Mu besar. Ya Tuhan, dipuji. Ini ucapan syukur kami, ungkapan kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nama-Mu besar. Haleluya. Kami muliakan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Nama-Mu yang besar, yang layak kami puji, kami sembah. Nama-Mu besar dan layak. Sekali lagi dengan setiap hati kita. Nama-Mu besar dan layak puji. Haleluya. 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 Kau yang layak kami puji Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Atas kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terus Bapa bawa kami untuk boleh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang disembah, Engkau Raja di atas segala raja buat kami. Kami rindukan Tuhan sesuatu terjadi atas ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Bukan karena kebiasaan Tuhan, tapi karena oleh Roh Kudus yang menuntun setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang beracara penuh Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
Masih tetap angkat berdiri Bapak Ibu. Ada shalom, ada sukacita. Haleluya, di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Aku temukan kasih, haleluya, yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Kasih yang telah Kau beri, haleluya, lebihi segala yang terhadapku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa hidupku, kini ku bawa kepadamu, amin. Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Kita beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, amin. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagimu. Haleluya. Denganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segalanya. Amin. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Aku temukan kasih, amin, yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri dalam hidup kami Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Haleluya. Kini ku bawa kepadamu, amin. Hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagimu. Haleluya. Denganmu Tuhan, kebesaranmu, beri segalanya. Haleluya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan yang terbaik. Haleluya. Katakan Bapa Baram, Bapa Baram, Bapa Baram, oh. Bapa Baram, Bapa Baram, Bapa Baram. Ku beri yang terbaik bagimu, haleluya. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku tersinar bagimu. Haleluya. Keagunganmu Tuhan, kebesaranmu, ku beri segala. Haleluya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, amin. Hanya untukmu, yang termulia
Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat Engkau Yesus. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Katakan dengan sapaan kita. Haleluya. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Tak pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu saja Tuhan. Haleluya. Kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Haleluya. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua membuka diri kita, membuka hati kita. Mengizinkan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bekerja, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita ekspresikan melalui kehidupan kita sehari-hari. Biar pagi hari ini hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu buat kami Tuhan. Haleluya. Urapi hambamu, tolong hambamu, hamba boleh sampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau yang bekerja di dalam setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan semangat yang siap diberkati Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan, sedang duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang penting bagi gereja kita, Bapak Saudara. Bukan cuma bagi para pemimpin yang akan kita habiskan, tapi bagi setiap kita jemaat Tuhan, karena kita semua ada di dalamnya, di dalam bagian satu keluarga besar Gereja Bethel Indonesia. Baik, Bapak Saudara kasih Tuhan, sambil PowerPoint yang dipersiapkan, saya menyampaikan tentang tetap yang ada berhubungan dengan pelayanan. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 15. Sedang dipersiapkan karena saya menambahkan satu PPT lagi dari tugas multimedia. Mari buka Bapak Ibu Alkitab Bapak Ibu Saudara maupun di handphone Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yesus maksudnya di sini, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya tulis di PowerPoint saya, serving God through serving others. Melayani, atasnya lagi tidak apa-apa. Dari awal, serving God through serving others. Melayani Tuhan melalui melayani sesama, Bapak Ibu Saudara. Biasa digabungkan, dihubungkan dengan prinsip salib, ya, horizontal dan vertikal. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, melayani Tuhan melalui bentuk pelayanan kita kepada sesama, Bapak Ibu Saudara. Tentunya ini bukan hanya tugas dari pemimpin kita yang baru saja, tetapi kepada semua kita. Ya, pada dasarnya kehidupan kita ini tidak lepas dari tindakan melayani, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua, ya, mulai dari rumah tangga, suami kepada istri, suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Di tempat pekerjaan, di hal-hal yang sehari-hari yang sederhana,
kita terlibat di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya menangkap begini, melayani itu ditaruh Tuhan di dalam hati manusia. Sebab Yesus katakan begini, anak manusia datang memberikan teladan Yesus ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ya. Dua sisi yang tidak bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya mau melayani saja tapi tidak mau dilayani Bapak Ibu Saudara, capek. Ya, kita akan capek Bapak Ibu Saudara. Karena kita juga butuh orang lain. Kita jadi egois, kita jadi sombong, kita jadi orang yang merasa mampu gitu ya. Tapi kalau kita hanya mau dilayani tapi tidak mau melayani Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Wah, kita ya sombong, kita jadi bosi ya, ngebos gitu. Jadi orang yang ya hampir sama merasa hebat. Nah, kedua sisi ini harus ada ya. Nah, ini bagian yang Tuhan sudah taruh, saya pikir ini Tuhan taruh dalam hati kita manusia. Siapapun kita ya Bapak Ibu Saudara, kita akan secara nggak langsung kita akan terlibat di dalam pelayanan. Dengan kita melayani, hidup kita akan lebih berarti. Ada banyak orang-orang yang katakan sukses itu apa sih? Sukses ketika hidup kita berdampak bagi orang lain. Nah itu sukses ya. Jadi ketika kita melayani. Tadi kita sudah baca di dalam kitab tolong dibantu. Ya, Efesus. Oh enggak bisa. Efesus 4:15 ya. Kita akan lihat dari ayat itu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, klik kebanyakan atasnya. Ya, yang pertama, Tuhan itu berdaulat menetapkan gerejanya. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini biasa diambil 5 jawatan, bukan 5 jabatan, tapi 5 jawatan. Lebih kepada fungsi rasul. Rasul itu yang membuka gereja. Rasul itu biasanya diutus untuk perintis. Engkong itu termasuk rasul. Nabi itu orang yang membangun, yang menyampaikan pesan Allah. Ya, orang yang punya karunia marifat itu biasanya di sana. Lalu pemberita Injil, penginjil, orang yang memberitakan Injil. Tidak bisa lepas kemana-mana, mesti cerita. Nah, itu jawatan. Lalu gembala yang menggembalakan, yang mengayomi, yang memimpin, ya, dan pengajar-pengajar yang memberikan pengajaran-pengajaran supaya jemaat itu dewasa. Nah, dikatakan ini, ialah yang memberikan baik 5 jawatan. 5 jawatan ini bukan berarti 5 jabatan, bukan. Ya, di dalam karunia roh 5 jawatan ini bisa ada dalam 1 orang, 2 orang, 3 orang misalnya. Nah ini bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi fungsinya jelas. Intinya segini, Tuhan itu yang menetapkan dan dia berdaulat atas gerejanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apapun, bagaimanapun, setiap gereja punya cerita. Ya, setiap gereja punya perjalanan. Setiap gereja punya kisah. Gereja kita punya perjalanan dari awal. Ya Bapak-bapak yang ikut bersama-sama dengan Engkong merintis, bersama-sama membangun, tahu bagaimana perjalanan gereja ini. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika pendelegasian pengembalaan diserahkan prosesnya dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Beberapa proses kita punya, Bapak Ibu tahu ya, kita punya cerita. Ya kita semua, setiap gereja punya kisah, punya cerita. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia menetapkan sebuah gereja termasuk pemimpin yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya, Tuhan yang berdaulat. Saya tidak pernah memandang bahwa satu gereja itu pecah. Enggak. Saya melihat satu gereja itu bermultiplikasi apapun bentuknya. Sekalipun melalui konflik di dalam, sekalipun melalui apa saja.
Saya melihatnya gereja itu bermultiplikasi. Tuhan kepingin untuk ada gereja baru yang berdiri. Ada jemaat baru, ada umat baru, ada manusia baru, ada orang baru yang diselamatkan. Ya tentunya ujungnya kepada jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Tuhan itu berdaulat. Tuhan berdaulat, bekerja. Baik secara fisik maupun secara kualitas di dalam setiap jemaat. Tuhan berdaulat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya, saya dan istri berdoa dengan mulai tahun lalu sebenarnya, ketika Bapak Yonatan Sujiro menyampaikan bahwa meminta untuk tahun depan mengundurkan diri dari majelis gereja. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau. Dan kami mulai membuat struktur dan sebagainya, melihat lagi kebutuhan gereja kita, bagaimana gereja ini harus maju, berkembang, apa harus dilakukan dan sebagainya. Kami berdoa, kami mulai buat ore-orean, ya Mas Ferry sama saya ini, ganti Fer, ini mesti gini Fer, dan sebagainya. Ya. Sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, sekalipun GBI ini gereja gereja lupa saya sebutannya, istilahnya ada beberapa macam jenis gereja ya. Otoritasnya ada di gembala, tetapi secara pribadi saya bertanggung jawab dengan Bapak Ibu Saudara, dengan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya tidak gampang memutuskan, saya tidak mau gegabah, saya berdoa, saya meminta tuntunan Tuhan. Tuhan yang tepat yang mana? Tuhan tolong Tuhan yang tepat yang mana? Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa, saya bolak-balik taruh orang di mana, siapa yang mau dan bagaimana. Tuhan segerakan siapa yang harus saya datangi dan sebagainya. Siapa yang akhirnya Tuhan. Saya terus kami bertanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Nah, karena prinsip ini saya taruh dalam hati saya bahwa gereja ini bukan milik saya. Gereja bukan milik kami. Gereja bukan milik keluarga kami. Sekalipun GBI itu punya aturan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja bukan milik kami. Apapun aturan dari setiap organisasi, percayalah bahwa Tuhan berdaulat untuk menetapkan gerejanya. Amin. Amin. Haleluya. Next. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada tugas dan tanggung jawab dari para pemimpin dan jemaat. Ayat yang ke-12. Ialah yang memberikan bla 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 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang pertama, ada stepnya bagi pekerjaan pelayanan. Stepnya gini, mungkin dari kami, hamba Tuhan, pendeta, semua hamba Tuhan ya, pendeta, misalnya pejabat ya, atau GBI pakai nama pejabat. Kami memperlengkapi. Nah, hari ini kita akan mentabiskan para pemimpin kita. Lalu bagi pekerjaan pelayanan, lalu apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus siapa? Kita, semua jemaat. Nah, para pemimpin punya tugas membangun pelayanan bagi tubuh Kristus. Selanjutnya, sampai ayat 13 kita semua telah mencapai kesatuan iman. 1. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 2. 3. Kedewasaan penuh. 4. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, sehingga, kata sehingga itu dampaknya. Jadi kalau keempat ini, apa? Kesatuan iman. Kesatuan iman, saya tidak merinci satu persatu ya Bapak Ibu Saudara. Next. Saya tidak merinci satu persatu, tetapi begini. Kesatuan iman, kita tahu bagaimana iman kepada siapa iman kita tuju, kepada Yesus Kristus tentunya. Ya, kesatuan iman bicara bagaimana kita, hati kita atau pengajaran yang benar tentang tentang iman kita yang harus kita tujukan kepada Yesus Kristus. Masih ingat tentang khotbah saya tentang 5 roti 2 ikan.
khotbah tentang 5 roti 2 ikan. Ternyata bukan cuma soal 5 roti 2 ikan bagaimana Tuhan mencukupi, tapi bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang kita fokus, yang kita harus tertuju, iman kita tertuju kepada Yesus. Lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini apa? Perjalanan kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara punya pergumulan masing-masing. Dalam perjalanan itu kita semakin mengenal Kristus, ya. Lalu apa lagi? Kedewasaan penuh. Ya. Kita nggak jadi anak-anak, kita nggak jadi orang yang gampang tersinggung. Ya. Wah jemaat, kami, bukan saya, maksudnya kalau bilang saya berarti saya sama istri ya, ini satu paket. Ya. Kami melihat Bapak Ibu Saudara mengalami pertumbuhan yang luar biasa, ya, pertumbuhan luar biasa. Ada banyak jemaat yang ketika nggak disopo pendetanya nggak nyopo sudah tersinggung. Gitu. Tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara luar biasa, pengorbanan Bapak Ibu Saudara dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam Bapak Ibu berkorban dengan dana, dengan tenaga luar biasa. Dan ini terus Bapak Ibu Saudara harus terus bertumbuh, kedewasaan yang penuh. Lalu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Minggu lalu atau pada waktu yang lalu saya sampaikan kepenuhan Kristus, saya berikan ilustrasinya, harus dipotong, egoisnya dipotong. Melalui firman Tuhan, melalui konflik di antara Bapak Ibu Saudara, di antara kita. Bisa nggak kita konflik? Oh bisa. Saya di awal-awal saya datang, saya berdoa Tuhan, oh izinkan konflik silahkan datang di antara jemaat. Sodok ngeri ini ya. Tapi memang konflik itu mendewasakan Bapak Ibu Saudara. Ya, suami istri ketika konflik itu adanya apa? Tandanya mengenal yang baru lagi, sifat dan karakter. Kalau konflik berarti masih belum ketemu cara berpikir, masih belum ketemu cara pendapatnya, masih belum nemu keputusan yang tepat, belum bisa sejalan. Nah, itu konflik. Ya. Kenapa ada konslet listrik? Karena ada hubungan arus pendek. Ada sesuatu yang tidak bisa nyambung, yang tidak sesuai. Itu konflik. Nah, konflik itu ternyata mendewasakan kalau kita respon benar. Nah, kedewasaan yang penuh itu ketika kita melalui setiap peristiwa. Oh iya, saya tidak boleh egois. Oh iya, saya harus lebih rendah hati. Oh iya, saya harus berkorban. Oh iya, ada banyak hal, Bapak Saudara, ya. Nah, lalu ayat yang ke-14. Sehingga, kata sehingga itu punya tujuan. Tujuan dari pelayanan kita, dari tujuan dari kita melayani atau beribadah di dalam gereja adalah kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Angin pengajaran itu bukan cuma pengajaran sesat, Bapak Ibu Saudara, termasuk falsafah-falsafah dunia. Ya, salah satu falsafah dunia mungkin gini, wah orang soge yo rekoso terus misalnya gitu. Apakah kekayaan menjadi dasarnya? Bukan. Nah, falsafah dunia ini sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan. Ya, minggu lalu Bapak Ibu Saudara terima strukturnya. Nggak tahu nanti ada nggak strukturnya? Kalau ada, ya ada beberapa yang kita mulai tambahkan komsel. Lalu ada hal yang mungkin katanya sederhana. Ya, tugasnya Pak Kusa, bagian pemeliharaan. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi punya tugas yang cukup penting dan cukup jelimet ya Pak Kusa ya. Tapi masing-masing Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu ayat yang ke-15, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini menjadi tujuannya. Nah, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Jadi semua tugas yang ada itu adalah tadi tanggung jawab itu. Yang pertama, kita harus melayani. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semua terlibat di dalam pelayanan apapun itu Bapak Ibu Saudara. Ya nanti mungkin lebih di dalam kelompok kecil atau di komsel kita bisa saling bertumbuh dan saling melayani. Ya, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ada lagunya, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
melayani lebih sungguh. Ya. Jadi konsep yang pertama di dalam kita melayani, kenapa kita melayani? Karena melayani adalah memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, next. Satu Petrus 4 ayat yang ke-10, melayani dengan mengembangkan karunia dan potensi. Next. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Melayani, Bapak Ibu Saudara. Kita semua berbagian dalam pelayanan, karena apa? Melayani itu kita mengembangkan karunia dan potensi kita. Ya. Yang terakhir, saya tidak akan lama karena masih ada beberapa acara kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini tulisan dari Rick Warren. Rick Warren itu penulis buku yang bestseller, Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Lalu dia nulis juga Purpose Driven Church, gereja yang digerakkan oleh tujuan. Dia tulis gini, apapun, kapanpun saudara melayani orang lain dalam semua hal, kalian saudara sebenarnya sedang melayani Tuhan. Ya, whenever you serve others in any way, saat saudara melayani sesama saudara dalam semua, enggak cuma di gereja saja, dalam semuanya, saudara sebenarnya sedang melayani Tuhan. Ya, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Jadi hampir sama dengan poin saya yang pertama. Oke, saya akan tunjukkan Bapak Saudara mengenai visi dan misi gereja kita. Yang lalu ada 4 itu ya, gereja yang pertama. Masih ada? Klik. Ada? Ya, ini tugas yang katanya tidak penting, tapi tidak ketok, tapi penting Bapak saya gitu. Ini di multimedia. Nah, jemaat menjadi duta Kristus. Saya ambil ini sekalipun nama GBI kita pakai nama GBI Pati, tapi duta Kristus itu menjadi pesan yang kuat yang saya harus sebagai penerus, saya harus ambil tongkat estafet ini dan menjadi menjadi pegangan dari pendiri gereja kita, GBI Duta Kristus. Jemaat menjadi duta Kristus yang berdampak positif di setiap segi kehidupan. Saya menambahkan itu, Pak Ibu. Duta Kristus menjadi nyawa, jiwanya, intinya. Lalu bagaimana duta Kristus? Ya, kita berdampak positif. Gampangnya gini. Waktu Bapak Ibu sedang ada arisan dengan bapak-bapak atau ibu-ibu di kampung, bagaimana saya berdampak positif? Ketika ada di kantor, ketika di pasar, di mana saja. Bahkan apa yang gereja kita akan lakukan, Bapak Ibu, berdampak positif dengan misi itu apa yang kita lakukan? Memberdayakan potensi dan karunia untuk melayani Tuhan dan sesama. Membangun nilai kerendahan hati, jujur dan tulus, ya, tanpa ada pamrih, tanpa ada motivasi tersembunyi, melakukan dengan tulus, lalu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan excellent dimanapun tempatnya. Visi ini ketika kita hidupi, kita akan menghidupinya bukan hanya di gereja, bukan hanya untuk pelayanan, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Berdampak positif. Mulai di rumah, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya berdampak positif dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya. Ya. Bagaimana saya menyampaikan pesan Kristus. Duta itu mewakili, ya, menyampaikan pesan, memberikan keputusan apa yang negara itu, nilai-nilai atau
keyakinan atau apapun yang dianut oleh negara itu, ketika seorang menjadi duta di negara lain, dia menggambarkan ini loh negaraku, ini loh Indonesia. Lambang negara mulai dari prinsip dasar dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, memberdayakan potensi karunia untuk melayani Tuhan dan sesama, membangun nilai kerendahan hati, jujur dan tulus, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan excellent dimanapun tempatnya. Ini menjadi visi dan misi gereja kita. Ya, kalau ditanya siapa kita? Saya duta Kristus. Amin. Amin. Siapa kita? Masa enggak berani ngomong gitu Bapak Ibu Saudara? Masa wedi? Orang takut ngomong gitu, jangan-jangan hidupnya masih berdosa. Tapi kalau kita dalam pertumbuhannya kita memang jatuh bangun, tapi kita sadar panggilan kita. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Iya, duta Kristus dimanapun kita berada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Wow, ya saya rindu kita menghidupi dan bahkan di hari ini menjadi hari di mana kita akan memulai babak baru dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Baik, puji Tuhan. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kebaikan-Mu bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila Engkau dipakainya, semua karena anugerah,
pakai kami Bapa, pakai kami. Tugas pelayanan bukan hanya para pemimpin, tapi kita semua jemaat Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melalui melayani sesama kita. Semua kita Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau melayani, tolong kami ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Shikaralama ya shandaralama. Shikaralama ya shandaralama. Haleluya. Tuhan yang berdaulat dan menetapkan gereja. Tuhan yang memberikan kepada kita, setiap kita, mulai dari kami gembala, para pemimpin yang akan ditapiskan, semua Bapak sampai Bapak Ibu Saudara jemaat, kita punya tugas dan tanggung jawab. Haleluya. Melayani bukan tugas 1-2 orang para pemimpin kita, tapi melayani itu tugas semua kita. Karena melayani adalah memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melayani adalah tempat, sarana untuk kita mengembangkan karunia dan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tahu betul Alkitab katakan, dituliskan ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Alkitab jelas tuliskan diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan Alkitab menuliskan ada orang yang menyimpan talenta dan potensi. Akhirnya orang itu menerima hukuman. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dimanapun Bapak Ibu Saudara, di gereja, di semua gereja, ketika kita tidak memberikan diri kita untuk mengembangkan potensi dan karunia kita sesungguhnya menyangkal bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas kita. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan dalam tangan kuasa. Biar kami boleh bersinergi bersama-sama dalam melayani Tuhan, mengembangkan pekerjaan di tempat ini, menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan dan tempat ini menjadi tempat penuaian. Gereja menjadi tempat di mana banyak orang berjumpa dengan pribadi Yesus. Kemanapun kau sebar kami di tengah-tengah pekerjaan kami, lingkungan kami, tempat tinggal. Biar kami membawa harum nama Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk acara pentabisan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam acara pentabisan diaken dan pengurus jemaat Gereja Bethel Indonesia. Ada strukturnya, kalau ada bisa dikeluarkan. Perlu Bapak Ibu ketahui dari yang sudah saya sempat sampaikan, penetapan atau udah ada? Udah ada. Yang minggu lalu Bapak Ibu sudah terima ya. Tidak mudah, tidak langsung jadi tambal sulam dan sebagainya sampai di terakhir ya, akhirnya terjadi struktur yang ada. Dan termasuk juga bapak-bapak yang saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan,
hari ini akan kita tetap menjadi diaken dan pengurus jemaat, Bapak Ibu Saudara, semua dalam pimpinan Tuhan. Saya akan bacakan sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama. Surat keputusan Gembala Sidang GBI Pati nomor 001 garis miring GBI strip Pati garis miring SK garis miring 4 garis miring 2022 tentang struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati. Menimbang bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan Gereja Bethel Indonesia Pati, GBI Pati, kepada jemaat dan gerejanya dengan tujuan akan lebih berkembang secara kualitas dan kuantitas, dipandang perlu mengadakan pembentukan struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati. Mengingat Tata Gereja Bethel Indonesia tahun 2021 bab 2 pasal 25 butir 2 dan 3. B. Struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati tahun 2022. C. Rapat Majelis Gereja Bethel Indonesia Pati pada tanggal 3 November 2021. D. Hasil musyawarah majelis dan aktivis GBI Pati tanggal 15 Maret 2022. Memutuskan yang pertama, mengubah susunan struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati dan tugaskan struktur Majelis Gereja Bethel Indonesia Pati dengan masa bakti sampai 31 Maret 2022. Seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini. Kedua, menetapkan susunan organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati dengan masa periode 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Seperti tersebut pada lampiran kedua keputusan ini. Ketiga, menugaskan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan yang dibebankan kepada diaken dan pengurus jemaat GBI Pati dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus dan Gembala Sidang. Keempat, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pati tanggal 3 April 2022. Gembala Sidang Pendeta Yusuf Suwandi STH. Lampiran yang pertama, struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati yang akhir periodenya kemarin Maret 2022. Yang lalu jabatan Ketua Majelis, saya sendiri, saya waktu itu masih PDM Pendeta Muda Yusuf Suwandi, Sekretaris Saudara Nathaniel Sutrisno, Bendahara Saudara Timotius Wantoro, Departemen Misi Saudara Gideon Edi Pranoto, Departemen Diakonia Saudara Yonatan Sujiro. Struktur yang lama, Bapak-bapak yang dipurna tugaskan. Lalu struktur organisasi Gereja Bethel Indonesia Pati periode 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Diaken pertama Saudara Yokanan, diaken kedua Saudara Ferry Yosi Andreas, Sekretaris Saudara Wahyu Yuda Kristiawan, Bendahara Saudara Timotius Wantoro, Departemen Pengajaran Pendeta Yusuf Suwandi STH, Departemen Komsel Saudara Edi Suyitno, Departemen Komisi Kategorial Saudara Yokanan masih PJS yang sementara dijabat. Lalu Departemen Ibadah Saudara Ferry Yosi Andreas, Departemen Misi Saudara Markus Agus Rianto, Departemen Diakonia Saudara Nathaniel Sutrisno dan Departemen Perlengkapan Saudara Kusa Sutrisno. Pada tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2022 Gembala Sidang GBI Pati, saya sendiri Pendeta Yusuf Suwandi STH. Secara pribadi kami Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Majelis Gereja yang sudah berapa tahun ya melayani, dan karena tadi saya katakan dalam khotbah saya semua dalam pimpinan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dengan Pak Jiro, Pak Yonan Sujiro menyampaikan tahun depan saya mundur. Akhirnya kami dalam rapat majelis, akhirnya kami ini yang perlu dibenahi, salah satunya periode.
selama ini tidak ada periode, ya kalau jadi majelis ya sakbare gitu ya. Nah, ternyata dalam beberapa masukan memang kurang tepat karena bisa stagnasi, bisa ada macam-macam hal yang kurang baik ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya akhirnya kita majelis memutuskan untuk mereorganisasi gereja kita, ya struktur organisasi gereja kita. Sekali lagi atas nama pribadi maupun seluruh sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh majelis gereja yang sudah melayani kita semua selama tahun-tahun awal saya menjabat sampai dengan hari ini, ya, sampai terakhir 31 Maret 2022. Itu sebabnya saya minta semua Bapak Majelis Gereja bisa maju ke depan. Kami akan memberikan apresiasi kepada Bapak-Bapak Majelis Gereja. Silakan semua Bapak Majelis Gereja, silakan maju ke depan dan silakan menghadap ke jemaat. Iya, bisa berjajar saja. Saya harap Bapak tidak menilai ada di dalamnya, tetapi itu salah satu bentuk kami, apresiasi kami yang kami berikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Berikutnya kami minta semua diaken dan pengurus jemaat bisa maju ke depan. Silakan menghadap ke jemaat. Mari, mohon tolong. Saya akan memberikan surat SK kepada setiap Bapak-Bapak dengan diberikan SK bukan jabatan yang membuat seseorang atau di gereja kita, saya pribadi menyampaikan kepada Bapak-Bapak penugasan diaken dan pengurus jemaat bukanlah jabatan struktural yang memang salah struktur saja ada, tetapi lebih kepada jabatan fungsional, yaitu melakukan tugas pelayanan, melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara secara bersama-sama. Dengan saya memberikan SK ini, maka Bapak-Bapak bisa mulai melakukan tugas dan tanggung jawab seperti yang sudah ditetapkan.
Kita berdiri bersama-sama. Pak Edi dan Pak Jiro bisa juga bergabung di depan. Melayani lebih sungguh sambil kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Saya akan melayani Bapak-Bapak di depan di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Angkat roti Bapak Ibu Saudara. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita akan makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama roti yang adalah tubuh Yesus. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita biar melimpah dan semakin nyata bekerja di dalam kita dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan kita. Sudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, anugerah dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, darahnya menyucikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengasihi, bahwa majelis gereja yang sudah purna tugas bisa kembali ke tempat. Bahwa diaken dan pengurus jemaat bisa menghadap ke saya dan berlutut. Saya akan berdoa. Amin. Silakan berlutut. Saudara, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Dalam tangan kuasa Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai. Dalam nama Tuhan Yesus, oh, dalam nama Yesus Engkau yang memberkati, yang memakai Tuhan, mengurapi dengan pengurapan yang baru. Engkau yang tambahkan pengurapan dari Tuhan, kuasa Tuhan menyertai, memimpin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan anugerah yang melimpah Tuhan nyatakan, kemampuan ilahi Tuhan tambahkan. Kuasamu bekerja dengan hikmatnya. Dalam nama Yesus Engkau memberkati, Engkau memakai, Engkau menolong, memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau yang bekerja, memakai dengan mengurapi, dengan hikmat-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong dan memberkati, memakai hikmat dan kuasa-Mu yang yang baru. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kuasa ilahi menyertai, memimpin dan memakai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu saudara-saudara, bapak-bapak yang hari ini mengemban tugas yang baru dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja Tuhan. Kami sidang jemaat Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Engkau yang memimpin Bapa, pemimpin kami baru dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Engkau memakai Tuhan. Kami berdoa Bapa, bukan hanya dalam pelayanan ini saja Engkau pakai, termasuk Engkau menyertai dalam keluarga, dalam usaha dan dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapak sekalian, pada hari ini Minggu 3 April 2022, sebagai hamba Allah, saya menetapkan Bapak-Bapak
mentabiskan sebagai diaken dan pengurus jemaat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pengurapan kemampuan ilahi turun atas Bapak-bapak sekalian mulai hari ini sampai selesainya masa tugas Bapak-bapak sekalian. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan berdiri. Bapak Ibu silakan duduk bersama-sama. Silakan duduk. Ya. Berdiri dulu Pak, kita ambil foto dulu. Ya baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mempunyai para pemimpin yang baru. Bapak Ibu mungkin akan dihubungi untuk bergabung di dalam setiap pengurus jemaat maupun reorganisasi dari setiap mungkin di bawah-bawah. Bapak akan dihubungi dan mulai hari ini mari kita saling mendukung bersama-sama. Pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kegiatan gereja kita sepekan, besok pagi kita pada coffee morning, doakan kami besok ada MD di Solo, kami akan ke Solo Selasa Rabu, tapi kami berangkatnya besok, saya sendiri ya, yang akan ikut MD. Dan minggu depan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Totok dari mana dia? Banyutowo ya. Kami berdua ada pelayanan saya dan istri, kami melayani di Brebes ya Bapak Ibu Saudara. Dan minggu depannya ada Paskah dan Jumat Agung, nanti Bapak Ibu akan kita umumkan. Hari Kamis ada MPM dan minggu depan ibadah 2 kali seperti yang saya umumkan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada berkat dari rekan pelayanan minggu lalu saya di Semarang, Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Ada hand body, ya mungkin satu keluarga bisa ambil satu, karena terbatas, satu keluarga bisa ambil satu pulang, khusus ibu-ibu saja ya, bapak-bapaknya nunut, yang ambil ibu-ibu, bapak-bapak jangan ambil, nunut bapak-bapak ya, karena itu hand body bagiannya ibu-ibu, bapak-bapak irang lah ya apa-apa ya, yang penting menghasilkan ya bapak-bapak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani Tuhan, melayani bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus bekerja, berkarya di dalam gereja-Mu tempat ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin, Engkau yang bekerja, Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan. Bahkan Kau pakai kami Bapa menjangkau jiwa. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa biar gereja ini semakin menyatakan terang Kristus, kemuliaan Tuhan. Kami semua yang adalah duta Kristus, kami boleh menjadi saksi Kristus. Engkau memakai kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dan para pemimpin kami. Engkau yang terus memimpin kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh sidang jemaat. Baik itu persepuluhan, persembahan, Engkau memberkati. Biar janji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, ketika kami taat, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melipat gandakannya. Apa yang ditaburkan menjadi berkat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan tempat ini, maupun bagi setiap kami yang menaburkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Kami akan pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati perjalanan kami Tuhan dan aktivitas kami hari ini. Tadangkan tangan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat dikasihi Tuhan. Pulanglah dan bawalah di dalam anugerahnya, yaitu damai sejahtera Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan bawalah setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan terimalah berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat perlindungan dan kesehatan, dan berkat-berkat rohani yang dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkatnya mulai pagi hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya dan yang akan menerima berkat, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak.